Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk bergabung kembali dengan mata kuliah manajemen operasi. Dalam hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9. Hari ini kita akan membicarakan mengenai perencanaan kapasitas. Mestinya sudah pada baca slide yang sudah saya kirimkan ya, PowerPoint yang saya kirimkan. Ya. Oke, kita mulai. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai strategi proses. Hari ini kita melanjutkan pada perencanaan kapasitas. Pada strategi proses kemarin ada 4 pilihan strategi. Yang pertama adalah fokus pada proses, kemudian atau biasa disebut dengan proses diskrit atau intermittent. Kemudian ada proses fokus pada produk yang biasa disebut dengan proses kontinu. Kemudian proses fokus berulang atau biasa disebut dengan repetitive proses. Dan yang paling umum dan paling efisien, efektif adalah customasi massal, di mana kita pelanggan bisa memilih apa yang diinginkan, tapi juga perusahaan bisa mencetak dalam atau memproduksi dalam jumlah banyak. Nah, tentunya masing-masing itu setiap kegiatan proses dibatasi oleh suatu kapasitas. Nah, dalam kapasitas ini nantinya ada dalam melaksanakan kapasitas ada beberapa pilihan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang itu biasanya ditetapkan namanya strategi perusahaan atau company. Strategi ditetapkan oleh para top management. Jadi mereka akan membahas bagaimana perusahaan tumbuh, bagaimana membuat ekspansi pasar, kemudian dari top manajemen itu akan di-breakdown, diturunkan kepada para kepala divisi atau kepala departemen, yaitu para direktur, para manajer, untuk mengamankan kebijakan perusahaan strategi tersebut dalam bentuk operasional. Nah, kemudian itu jangka menengahnya, kemudian dalam jangka pendek, itu akan diamankan oleh para operator, para supervisor, bagaimana proses strategi perusahaan tersebut tercapai dengan baik. Jadi misalnya perusahaan menetapkan pertumbuhan atau company grow itu 20%, maka nanti para manajer misalnya bagian produksi bagaimana untuk mencapai 20% tersebut, tentunya pertama didahului oleh peningkatan penjualan atau marketing. Nah, ketika penjualan meningkat tentunya maka akan harus diikuti oleh peningkatan kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini tidak terlepas dengan sumber daya manusia yang tersedia, alat-alat, kemudian juga bahan bakunya. Nah, nanti akan dibicarakan ada kapasitas desain dan kapasitas efektif, itu apa saja. Sebelumnya kita akan bicara mengenai kapasitas. Apa itu kapasitas? Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan berupa jumlah unit yang ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas. Jadi kita ingat ya, jumlah volume pemrosesan itu biasa disebut bisa jadi proses atau produksi, kemudian jumlah unit yang ditangani itu bisa jadi bagian penerimaan atau bagian gudang, kemudian bagian yang diterima, disimpan, atau yang diproduksi. Jadi tergantung fasilitas yang dipakai oleh
organisasi tersebut. Bisa jadi misalnya suatu perusahaan memiliki rumah sakit, maka dia mampu misalnya di situ ada unit pencucian darah, maka dia memiliki berapa alat pencuci darah, kemudian satu kali proses pencucian darah berapa jam, maka bisa dihitung kapasitasnya per minggu atau per bulan. Begitu juga dengan hotel, di mana di situ ada fasilitas kamar, ada nanti travel, kalau travel itu tergantung kendaraannya, berapa besar, dari situ bisa dihitung, bisa mengangkut berapa banyak orang, termasuk juga tentunya jasa angkutan kereta api maupun pesawat. Nah, di sini akan ada syarat modal yang harus yang dibutuhkan atau disiapkan karena setiap kapasitas yang ingin dipenuhi tentu ada biaya, ada dua jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Tentunya nanti dibahas di tempat lain apa itu biaya tetap ya. Biaya yang dikeluarkan setiap saat atau setiap bulan yang tidak berubah-ubah. Jadi tidak tergantung dari jumlah proses yang dijalankan. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan atau jumlah kalau jasa ya jumlah pelanggan yang ditangani. Itu biaya. Tapi kalau biaya tetap itu ada pelanggan ataupun tidak, ya tetap ada pengeluaran, misalnya biaya listrik, biaya depresiasi, tetap karyawan tetap itu adalah biaya tetap. Tapi kalau biaya karyawan bisa menghasilkan dua macam biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Karena model borongan itu adalah biaya variabel, sedangkan kalau karyawan tetap itu adalah biaya tetap atau fixed cost. Kemudian untuk perencanaan kapasitas itu untuk menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau tidak. Jadi nanti tentunya ada suatu strategi, misalnya kita membuat sebuah hotel dengan kapasitas kamar 50. Nah, rata-rata nanti pengunjung di suatu kota bisa jadi mungkin sekitar 60, maka dia akan membuang sekitar 60 orang yang tidak ditampung. Tapi seandainya nanti kita punya 100 kamar, sedangkan yang 60 itu, maka kita akan sering kosong juga. Jadi semuanya ada plus minusnya. Namun pada musim-musim lebaran atau musim-musim liburan, itu yang mampu menangkap keuntungan banyak ketika yang punya kamar banyak. Ya, jadi dia mengambil strategi mendahului kapasitas atau mendahului permintaan. Itu nanti di belakang ada macam-macam strateginya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada 3 jenis perencanaan dalam 3 horizon waktu. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu horizon. Horizon itu istilah kita itu cakrawala. Yang cakrawala itu seperti apa? Nah, itu kalau kita di lautan itu nanti melihat di pantai itu melihat ke lautan itu lama-lama hilang, yang lihat hanya air itu adalah seperti itu. Jadi sejauh mana kita bisa memandang agar dalam konteks perencanaan kapasitas ini dapat kita tangani. Nah, kalau jangkanya jangka pendek berarti kita hanya bisa melihat batas pantai, itu kelihatan. Nah, kemudian kita nggak bisa melihat kapal besar yang di tengah lautan, itu yang bisa melihat ada para top manajemen. Kalau orang-orang operator ya tinggal apa yang ada di depan pantai itu yang dikelola. Ya, ini horizon waktu. Jadi nanti tadi sudah saya sampaikan ada 3 jenis. Nah, apa saja strategi yang diterapkan ketika perencanaan jangka panjang, menengah, ataupun pendek? Nah, ada 2 hal besar yang bisa dipilih. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan kapasitas atau memodifikasi kapasitas. Kalau kita pilih dalam perencanaan jangka pendek atau melalui penjadwalan, jadi misalnya perencanaan jangka pendek itu seperti ini. Ketika tadi seorang top manajemen menetapkan akan membuat perusahaan atau mengelebarkan sayap ke luar negeri, misalnya ke Vietnam gitu, maka bagaimana berarti kan di level menengahnya itu mestinya mengamankan bagaimana pasar atau bahan bakunya itu siap.
Tapi di level yang bawah itu tidak bisa memikirkan itu bagaimana modalnya, bagaimana mengamankan, tapi bagaimana misalnya terjadi kekurangan sesaat, misalnya pada saat itu dia produksi permen, ternyata kekurangan gula gitu ya, bukan urusannya manajer, bukan urusannya presiden direktur, tapi urusannya supervisor atau kepala bagian bagaimana dia mendapatkan gula secepatnya saat itu. Nah, di perencanaan jangka pendek ini modifikasi kapasitas tidak ada pilihan atau ini diberi tanda bintang ya. Kemudian di situ yang bisa dilakukan adalah ketika kapasitas kurang atau lebih. Jadi ini ada dua kemungkinan, kapasitas yang lebih atau permintaan yang lebih. Artinya kalau kapasitas lebih itu kita bisa membuat banyak tapi jualnya sedikit. Tapi kalau kapasitas besar, kebalikannya kalau permintaannya besar, biasanya terlepas dari ada pandemi COVID ini, biasanya kalau Lebaran itu mendekati Lebaran itu pabrik-pabrik yang sifatnya kue, sirup, atau mungkin pakaian itu sebetulnya harus proses pada kurang lebih 3-4 bulan yang lalu. Karena kalau sudah mepet di Lebaran, H-7 gitu berarti belum sampai ke pelanggan maka nggak akan laku. Nggak akan laku. Jadi akan menjadi barang kadaluarsa. Nanti setelah Lebaran nanti Anda mungkin jalan-jalan ke mall, itu akan ada diskon beli 2 dapat 3 karena mereka nggak mau, toko-toko nggak ambil risiko nanti kadaluarsa itu karena memang produk itu disiapkan hanya untuk Lebaran. Nah, dengar isu kayak misalnya kayak Tenggo itu yang saya dengar itu, dia makanya kasih diskon murah ternyata isinya nggak banyak. Jadi itu dijual hanya pada saat Lebaran. Itu kalau sampai permintaan lebih besar daripada kapasitas yang ada, maka ada beberapa strategi yang misalnya adalah melakukan lembur gitu kan, kemudian ada penjadwalan karyawan, kemudian alokasi mesin. Kemudian dalam perencanaan jangka menengah itu ada 2 hal yang bisa dilakukan adalah melalui modifikasi kapasitas, yaitu melalui subkontraktor atau menambah peralatan dan menambah giliran kerja. Sedangkan penggunaan kapasitasnya adalah menambah karyawan, jadi alatnya tersedia. Alatnya tersedia tapi karyawannya kurang. Nah, otomatis maka harus ditambah karyawannya. Dan menambah karyawan itu nggak bisa tiba-tiba jangka pendek ini. Jangka pendek hanya, kenapa Mas Ferdian kemarin salah satu mahasiswa sempat menanyakan lewat total quality management, ketika terjadi kapasitas kurang maka harus dikejar. Nah, untuk menghindari turunnya mutu atau kualitas, maka pertama boleh overtime atau lembur, tapi jangan kebablasan atau terlalu banyak. Karena kalau terlalu letih nanti mengakibatkan semakin berantakan. Kalau banyak yang sakit, bukannya kapasitas yang didapat, tapi justru akan pengurangan kapasitas. Bisa merekrut karyawan baru, kalau jangka pendek itu nggak bisa. Karena dalam jangka pendek karyawan baru itu belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa. Maka yang dilakukan adalah kalau mau nambah karyawan baru adalah dengan cara karyawan yang sudah pensiun diberdayakan kembali. Gitu. Nah, di perencanaan jangka panjang adalah penambahan fasilitas. Penambahan fasilitas, jadi penambahan alat-alat, penambahan peralatan dengan lead time panjang. Lead time panjang itu proses produksinya bisa yang panjang-panjang. Oke. Jangka menggunakan kapasitasnya nggak ada karena ini perencanaan jangka panjang. Oke, kita bahas. Tadi saya sudah menyebutkan ada 2 jenis
kapasitas. Yang pertama adalah kapasitas desain dan kapasitas efektif. Kapasitas desain, nah, kapasitas desain itu kata kuncinya adalah output maksimum. Output maksimum yang secara teoritis pada suatu tingkat waktu tertentu dengan kondisi yang ideal. Nah, ini satuannya misalnya jumlah baja yang diproduksi tiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Jumlah karyawan yang bisa diangkut, jumlah penumpang yang bisa diangkut maksimal. Jadi kalau kereta itu bisa diisi lebih banyak dari kapasitasnya, misalnya di atas 10%. Kalau kapasitas efektif itu adalah kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada sekarang. Jadi ini sesuai dengan tempat duduknya. Biasanya lebih rendah dari kapasitas desain. Jadi kapasitas efektif itu lebih rendah dari kapasitas desain. Misalnya hotel dengan 100 kamar. Tapi kan nggak semuanya bisa dipakai dan nggak semuanya bisa penuh karena pelanggannya selalu ada. Nah, ada konsep utilisasi dan efisiensi. Kalau utilisasi itu adalah persentase dari kapasitas desain, jadi penggunaan utilisasi itu. Kalau efisiensi itu oke, ada gangguan sedikit, coba saya lanjutkan. Nanti kalau nggak ada, saya ulangi ya. Oke, saya end meeting dulu, nanti saya lanjutkan.